Selamat datang. Nikmati ceritanya, berlangganan, dan aktifkan notifikasi Anda. Ponsel di atas meja bergetar. Cole, yang tengah sibuk dengan laporan pekerjaan, meraihnya secara refleks. Sebuah pesan anonim, tanpa nama, tanpa foto, tanpa riwayat percakapan sebelumnya. Restoran Las Brisas, meja belakang. Datanglah sekarang jika engkau ingin tahu kebenarannya. Sejenak, Cole mengira pesan itu salah kirim, semacam spam. Tetapi, ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya menahan napas. Nada bicaranya begitu langsung, tanda bacanya begitu tegas, seolah pengirimnya tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Kebenarannya, kata itu bergema di benaknya. Kebenarannya. Cole terdiam selama beberapa detik, menatap layar seolah benda itu bisa memberinya penjelasan. Tentu saja tidak, tetapi itu tidak perlu. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini ada hubungannya dengan Vanessa. Vanessa bilang ia akan menghabiskan beberapa jam di rumah ibunya. Terdengar biasa saja. Tanpa detail, tanpa kesan mendesak. Cole menyambar kunci mobil dan bergegas pergi. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar di dalam dada dengan kekuatan yang aneh, seolah mengantisipasi sesuatu yang belum dilihat matanya. Las Brisas hanya berjarak beberapa menit, sebuah restoran yang dulu sering ia dan Vanessa datangi untuk makan malam istimewa, ulang tahun, dan perayaan lainnya. Tiba di sana malam itu dengan peringatan di ponselnya membuat segalanya terasa seperti versi menyimpang dari kisah mereka sendiri. Ia memarkir mobil agak jauh, mengamati tempat itu selama beberapa saat sebelum turun. Dari luar segalanya tampak normal, tetapi yang terpenting ada di dalam. Ia masuk dengan hati-hati. Ia tidak akan mengumumkan kedatangannya. Menghindari kontak mata dengan staf, ia berjalan di sepanjang tepi ruangan, mencari tempat tersembunyi di mana ia bisa melihat meja-meja di bagian belakang. Lalu ia melihatnya. Waktu seolah berhenti saat matanya menangkap pemandangan itu. Vanessa duduk di meja belakang dengan senyum lembut di wajahnya, senyum yang biasa ia pasang saat merasa nyaman. Ia tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan pria di hadapannya, seorang pria yang belum pernah Cole lihat sebelumnya. Janggut rapi, rambut tertata, pakaian mahal, bukan orang yang biasa ada di lingkaran hidup mereka. Namun di sana, duduk berhadapan dengan Vanessa, pria itu tampak begitu akrab. Keakraban di antara mereka begitu kentara. Gerak-gerik tubuh, tawa yang tertahan, cara Vanessa menyentuh gelasnya, lalu merapikan rambutnya. Kemudian, hal itu terjadi. Vanessa mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Cole menelan ludah dengan susah payah. Perutnya terasa mual. Tangannya mengencang di sekitar ponsel, tetapi ia berhasil menjaga ketenangannya untuk membuka kamera. Ia mengambil satu foto, hanya satu. Cukup. Gambar itu telah terekam. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku, dan dengan mata yang terasa panas, ia berjalan pergi tanpa suara. Ia hanya ingin keluar dari sana. Ia tidak akan membuat keributan, tidak akan meminta penjelasan. Ini bukan lagi tentang konfrontasi. Ini tentang melihat, memahami, dan menerima. Ia keluar melalui pintu belakang dan berjalan ke mobil dengan langkah yang terasa lebih berat dari seharusnya. Dadanya tetap sesak, tetapi matanya, meski basah, memancarkan keteguhan seseorang yang baru saja terbangun dalam sebuah realitas baru. Di luar, sebelum masuk ke mobil, ia secara naluriah berbalik dan menatap kembali ke arah restoran. Saat itulah ia menyadari bahwa pria yang bersama Vanessa telah melihatnya. Kini pria itu mencondongkan tubuh ke sisi Vanessa, membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi Vanessa langsung berubah. Ia menjadi serius. Ia menoleh perlahan. Matanya mencari-cari ke arah pintu keluar. Tubuhnya menegang seolah sengatan rasa bersalah baru saja menjalari tulang punggungnya, tetapi ia tidak bangkit. Ia tetap di sana, berpura-pura melanjutkan makan malam sementara sesuatu jelas telah berubah. Cole, yang berdiri di luar,
menyaksikan semuanya dari kejauhan. Pada saat itu, ia yakin segalanya telah berakhir. Rasa sakit itu tidak datang seperti ledakan. Ia datang laksana kehampaan, perasaan bahwa tahun-tahun yang mereka lalui, janji-janji, perjalanan, senyuman di foto-foto lama, semuanya seolah telah didorong jatuh dari tebing. Tak peduli apa yang akan dikatakan nanti, ia telah melihatnya. Vanessa telah mencium pria itu. Dan lebih dari itu, pria yang bersamanya tahu persis siapa Cole, tahu apa yang ia lakukan, tahu bahwa ia akan terlihat, dan tetap melanjutkan rencananya. Pesan anonim itu kini terasa lebih masuk akal. Makan malam itu, ciuman itu, semuanya tampak telah diatur. Namun alasannya masih belum ia pahami. Masih terlalu dini untuk mengerti. Yang Cole tahu saat itu hanyalah hidupnya baru saja berubah, dan bahwa Vanessa, istrinya selama bertahun-tahun, telah memilih jalan lain dan memilih untuk mengkhianatinya dengan cara yang terencana dan penuh perhitungan, tanpa sedikit pun etika untuk bicara baik-baik. Malam itu, Cole pulang ke rumah. Meja makan tertata seperti biasa. Piring Vanessa masih ada di rak pengering. Lampu lorong tetap menyala seolah hari itu akan berakhir seperti hari-hari lainnya. Tetapi ia tahu, malam ini tak akan pernah berakhir dengan sama lagi. Ia melewati foto-foto di lorong dengan mata kering. Ia duduk di kursi berlengan dan terdiam selama berjam-jam, tanpa menjawab pesan, tanpa menelepon siapapun. Sesuatu di dalam dirinya telah membisu, sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa bicara dengan cara yang sama lagi. Dan bagian yang paling kejam adalah, bahkan setelah semua yang ia saksikan, ia masih menunggunya pulang. Bahkan tanpa keinginan untuk memaafkan, bahkan tanpa tahu apa yang akan ia lakukan, sebagian dari dirinya masih berharap mendengar suara kunci di lubang pintu. Tetapi Vanessa tidak kembali, dan jauh di lubuk hati, itulah konfirmasi terakhirnya. Cole bangun sebelum alarm berbunyi. Tubuhnya terasa utuh, tetapi rasanya seperti telah dipukuli semalaman. Sisi tempat tidur di sebelahnya tetap tak tersentuh, sama seperti saat ia kembali dari restoran. Sejenak, ia berpikir untuk mengirim pesan, meminta penjelasan, mengatakan bahwa ia tahu segalanya. Tetapi ingatan akan pemandangan itu kembali dengan kuat dan mencekik setiap dorongan untuk menghubunginya. Ia pergi ke dapur, membuat kopi sederhana, dan duduk, berharap semua ini hanyalah sebuah kesalahan sesaat, sesuatu yang bisa diperbaiki. Namun, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Vanessa. Dingin, langsung, tanpa emosi. Vanessa memberitahunya bahwa ia menginginkan perceraian, dan mulai saat itu, semua komunikasi harus dilakukan secara eksklusif, melalui pengacara. Tanpa pembenaran, tanpa upaya untuk berbicara, hanya sebuah perintah, seolah Cole adalah orang asing. Seseorang yang menempati ruang yang tidak nyaman dalam hidupnya. Seolah semuanya telah dilatih, seolah ia sudah siap menghadapi momen ini selama berminggu-minggu. Tak ada sedikit pun keraguan atau penyesalan. Seluruh pernikahan mereka tiba-tiba direduksi menjadi sebuah pesan singkat di layar ponsel. Cole membaca dan membaca ulang pesan itu beberapa kali. Itu dia. Vanessa telah membuat keputusan sendiri dan menghapus segala kemungkinan dialog. Rasanya seperti diusir, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ia menarik napas dalam-dalam dan tidak membalas. Ia menghabiskan hari itu dengan menangani semuanya secara praktis. Ia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh seorang teman terpercaya. Namanya Caroline Brooks. Dikenal karena ketegasan dan objektivitasnya. Tanpa basa-basi, Caroline mendengarkan detailnya dan segera menyiapkan langkah-langkah pertama. Cole menyerahkan segalanya. Tangkapan layar pesan Vanessa, foto yang diambil di restoran, cetakan rekening koran, catatan pengeluaran, dan kontrak-kontrak terkait. Caroline tidak perlu bertanya terlalu banyak. Ia hanya mendengarkan dan menyusun kepingan-kepingan teka-teki itu. Rencana tindakan mereka jelas. Jika Vanessa ingin memutus komunikasi, Cole akan memutus semua ikatan. Hari itu juga, Cole membatalkan kartu tambahan yang digunakan Vanessa. Satu untuk belanja bahan makanan,
Satu lagi untuk langganan. Ia juga menangguhkan biaya keanggotaan gym, layanan streaming, dan mengubah setiap kata sandi yang masih bisa diakses oleh Vanessa. Satu persatu, ia mencabut semua akses bersama dengan presisi layaknya seorang teknisi yang menonaktifkan sistem yang sudah mulai rusak. Tak satu pun dari tindakan ini diambil karena amarah, melainkan dengan ketenangan yang terfokus. Setiap keputusan yang dibuat Vanessa membawa konsekuensi, dan Cole hanya mengikuti persis apa yang diminta oleh Vanessa sendiri. Caroline menyarankan agar semuanya didokumentasikan dan dikomunikasikan secara resmi kepada pengacara manapun yang mungkin disewa oleh Vanessa. 2 hari kemudian, Cole menerima kontak formal pertama. Nama pengacaranya adalah Martin Hale. Nada bicaranya karismatik, tetapi kata-katanya agresif. Email itu menuntut dukungan finansial darurat. Dikatakan bahwa Vanessa telah kehilangan akses ke sumber daya dasar dan sangat membutuhkan kompensasi sampai proses hukum ditetapkan. Cole meneruskan email itu ke Caroline, yang menanggapinya dengan dokumen sederhana dan lugas. Terlampir adalah pesan asli dari Vanessa yang menegaskan bahwa ia sendiri yang meminta semua komunikasi ditangani secara formal dan bahwa Cole hanya mengikuti tuntutannya. Tidak ada pemutusan mendadak, tidak ada kejutan. Semuanya ada di sana, langkah demi langkah, lengkap dengan tanggal dan waktu. Tetapi dampaknya menyebar di luar kantor pengacara. Teman-teman bersama, anggota keluarga, dan bahkan kenalan yang jarang berbicara dengannya mulai bermunculan. Pesan di ponselnya, panggilan telepon singkat, upaya untuk menjadwalkan pertemuan untuk bicara. Sebagian besar mengatakan hal yang sama, bahwa ia terlalu keras, bahwa terlepas dari segalanya, ia harus mempertahankan tingkat dukungan tertentu, bahwa ia tidak perlu membawa semuanya ke titik ekstrem. Beberapa menggunakan masa lalu sebagai argumen. Pikirkan semua yang telah kalian lalui bersama, kata mereka. Yang lain memohon demi citra Vanessa, seolah-olah ia adalah seseorang yang baru saja tersesat. Tak satu pun dari mereka yang melihat apa yang ia lihat. Tak satu pun dari mereka yang membaca pesan itu seperti yang ia baca. Tak seorang pun di sana yang tahu rasa pengkhianatan dengan presisi seperti itu. Cole tidak membela diri. Ia hanya mempertahankan keputusannya. Keheningan menjadi cara teraman untuk menjaga sisa martabat yang tersisa dalam cerita ini. Caroline menegaskan pentingnya untuk tidak menyerah. Batas antara ketegasan dan kerapuhan memang sangat tipis ketika berhadapan dengan manipulasi emosional. Dan pada titik itu, sudah jelas bahwa celah sekecil apapun akan digunakan sebagai senjata untuk melawannya selama proses perceraian. Yang paling mengejutkan adalah ketika Cole menemukan bahwa Vanessa mencoba mengakses rekening gabungan lama yang terlupakan di sebuah bank kecil yang berisi jumlah yang cukup besar. Sebuah gerakan yang, jika tidak diperhatikan, akan menempatkan Cole pada posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi, tidak ada yang luput dari perhatian. Setiap upaya untuk melanggar batas dicatat dan dilampirkan ke dalam berkas kasus. Sedikit demi sedikit, Cole mulai mengerti bahwa perpecahan ini bukan hanya soal pernikahan. Ini adalah sebuah perpisahan prinsip. Sementara ia mencoba menata kembali kepingan-kepingan hidup yang dibangun bersama, Vanessa bergerak seolah-olah ia sedang terburu-buru menghapus masa lalu, seolah-olah Cole telah menjadi sebuah rintangan. Yang tidak ia duga adalah perlawanan, dan yang juga tidak diduga orang lain adalah bahwa Cole akan memiliki begitu banyak kejelasan bahkan saat terluka. Pria yang tadinya terguncang kini menjadi seseorang yang siap untuk memulai kembali, bahkan jika itu berarti harus melalui kelelahan perceraian yang penuh permusuhan. Rasa sakit itu ada di sana setiap hari, tetapi di baliknya ada keputusan yang lebih besar untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dan pada titik itu, harga diri jauh lebih berharga daripada pernikahan manapun. Proses hukum dimulai beberapa minggu setelah pertukaran pengacara dan pemberitahuan formal. Cole, yang selalu percaya pada percakapan sebagai pilihan pertama, kini mendapati dirinya tenggelam dalam petisi, dokumen, dan persidangan. Caroline menangani semuanya dengan presisi.
Ia tahu di mana harus menekan, bukti mana yang harus disajikan, strategi mana yang harus diadopsi. Setiap item yang dikirim ke pengadilan disertai dengan catatan kronologis dan bukti. Tidak ada yang dibiarkan menggantung. Pesan yang dikirim Vanessa untuk mengakhiri komunikasi langsung menjadi bukti kunci pembelaan. Di samping itu, ada rekening koran, bukti pembatalan, laporan upaya pemindahan dana dari rekening lama, dan terutama, foto di restoran. Gambar ciuman itu menjadi titik balik dalam kasus ini. Digunakan bukan sebagai serangan, tetapi sebagai penjelasan konteks. Foto itu berfungsi untuk menunjukkan kepada hakim bahwa Cole tidak bereaksi secara impulsif, tetapi berdasarkan apa yang ia lihat, rasakan, dan pahami dengan jelas. Di sisi lain, Martin Hale mencoba memposisikan kembali Vanessa sebagai korban penelantaran finansial. Ia menyajikan tagihan yang jatuh tempo, utang yang menumpuk, dan dugaan upaya mencari dukungan yang konon telah diabaikan. Namun, narasi itu tersandung oleh datanya sendiri. Hakim yang memperhatikan dengan saksama mencatat bahwa perintah untuk berpisah dan memutus hubungan datang dari Vanessa. Argumen bahwa Vanessa terkejut dengan penghentian sumber daya keuangan menjadi lemah di hadapan cetakan bukti dan lini masa yang disusun oleh Caroline. Setiap pembatalan memiliki tanggal setelah pesan di mana Vanessa sendiri menuntut jarak. Apa yang disajikan sebagai ketidakadilan justru terungkap sebagai konsekuensi logis. Pada saat inilah serangan di luar pengadilan dimulai. Cole, selain semua itu, memiliki sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar yang dibangun bertahun-tahun sebelum ia bertemu Vanessa. Sebuah merek yang kokoh di sektor teknologi dan inovasi dengan kontrak internasional dan tim setia yang mengaguminya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai contoh visi dan integritas. Dan justru kerajaan inilah yang menjadi target serangan diam-diam. Keluhan anonim mulai berdatangan ke saluran internal perusahaan, keluhan samar tentang dugaan pelecehan, manipulasi kontrak, dan bahkan pengalihan sumber daya. Tuduhan-tuduhan yang lemah, tetapi di hadapan investor dan dewan direksi dapat menimbulkan kegaduhan yang berbahaya. Cole diperingatkan oleh salah satu direktur. Alih-alih bereaksi dengan amarah, ia beralih ke strategi. Ia membawa semuanya ke Caroline, yang sudah siap menghadapi kemungkinan ini. Bersama-sama, mereka mengatur tanggapan formal, mengumpulkan laporan internal, menyelaraskan kesaksian dari karyawan lama, dan saat ini, memeriksa ulang jadwal, dan menjawab setiap poin dengan bukti yang tak terbantahkan. Tak satu pun dari tuduhan itu yang bertahan dari verifikasi pertama. Upaya untuk merusak citranya di dalam perusahaannya sendiri runtuh, tetapi efek sampingnya tetap datang. Beberapa kontrak ditangguhkan sementara sampai semuanya jelas, dan rapat-rapat tingkat tinggi mulai diadakan tanpa ia diberitahu sebelumnya. Meskipun terbukti tidak bersalah, ada kehati-hatian di udara. Kepercayaan, sekali tergores, selalu butuh waktu untuk pulih. Rasa sakit yang lebih dalam bukanlah pada kebohongan yang disebarkan, tetapi pada asalnya. Cole tahu, bahkan tanpa bukti langsung, bahwa serangan-serangan itu tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam. Seseorang yang memiliki akses, seseorang yang punya motif, seseorang yang ingin melihatnya jatuh. Vanessa, meskipun secara resmi sudah menjauh, bertindak dari pinggiran, mencoba merusak apa yang telah ia bangun jauh sebelum Vanessa masuk ke dalam hidupnya. Pukulan terberat adalah menyadari bahwa di balik senyum-senyum lama, makan malam mewah, dan kata-kata dukungan, ada kepentingan tersembunyi yang mengamati segalanya. Menunggu kesempatan untuk merebut sesuatu yang tidak pernah ia bangun. Dalam salah satu persidangan, Vanessa menangis di hadapan hakim, mengklaim Cole memperlakukannya dengan dingin, bahwa Cole telah melucuti martabatnya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Caroline dengan tenang meminta izin dan membacakan, kata demi kata, pesan di mana Vanessa menuntut semua komunikasi hanya terjadi di antara pengacara. Ia juga melampirkan email di mana Vanessa secara diam-diam mencoba memindahkan dana dari rekening tersembunyi. Hakim, setelah mendengar itu, melepas kacamatanya, mengambil jeda panjang,
dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menerima manipulasi emosional di ruang sidangnya. Ia menegaskan bahwa ketidakstabilan keuangan Vanessa adalah konsekuensi langsung dari keputusannya sendiri, baik secara hukum maupun moral. Momen ini menandai titik balik yang pasti. Upaya untuk memutarbalikkan peran telah gagal, dan yang tersisa adalah apa yang selalu ada di hadapan semua orang. Seorang pria yang dikhianati dan diserang di luar pengadilan, berusaha melindungi apa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun pengorbanan. Tuduhan-tuduhan itu berhenti. Sikap tim hukum di pihaknya berubah. Serangan-serangan itu mulai mereda. Tetapi di dalam diri Cole, sesuatu telah berubah. Pengusaha yang percaya diri, murah hati, dan terbuka telah menjadi seseorang yang menimbang setiap kata, meninjau setiap kontrak pribadi dengan kehati-hatian yang sama seperti yang ia gunakan dalam bisnis. Kepercayaan yang pernah hancur, kini menjadi baju zirah. Bahkan di tengah semua kekacauan, Cole tetap menjaga ketenangannya. Ia menghindari pembalasan yang tidak perlu. Ia melanjutkan hidup dengan elegan, bukan karena kesombongan, tetapi karena ia mengerti bahwa membalas dengan racun hanya akan memperpanjang siklus yang telah dimulai Vanessa. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang telah ia bangun. Dan ia juga tahu bahwa kekayaan apapun dapat dibangun kembali, tetapi ketenangan batin hanya bisa terjaga saat kau memilih untuk tidak merendahkan dirimu sendiri. Sidang berakhir pada suatu Selasa sore. Setelah berbulan-bulan kesaksian bolak-balik, konfrontasi diam-diam, dan laporan teknis, putusan dibacakan dengan nada netral dan langsung tanpa jeda dramatis. Cole mendengarkan setiap kata dengan ekspresi tegas, matanya tertuju pada hakim, tak berkedip, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau frustrasi. Apa yang penting di sana bukan lagi formalitas kemenangan. Itu adalah pengakuan hukum atas apa yang telah ia ketahui sejak lama, bahwa ia telah bertindak dengan bermartabat dari awal hingga akhir, bahkan di hadapan jebakan, serangan, dan jerat. Keputusannya sudah jelas. Vanessa akan kehilangan hak atas saham kepemilikan apapun di perusahaan Cole, karena ia telah mendirikannya bertahun-tahun sebelum bertemu dengannya, dan semua yang mereka miliki bersama akan dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang adil yang dibuat selama pernikahan. Hakim melangkah lebih jauh. Upaya Vanessa untuk menyembunyikan aset atas namanya selama proses berlangsung diartikan sebagai itikat buruk. Sebuah properti atas namanya yang dibeli secara diam-diam 2 tahun sebelumnya dan tidak pernah dilaporkan, muncul berkat penelusuran yang dilakukan oleh tim Caroline. Penemuan pergerakan ini membuat hakim memutuskan tindakan korektif, menangguhkan tunjangan substansial apapun untuk periode waktu tertentu. Jumlah yang diberikan bersifat simbolis, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bisa mempertahankan gaya hidup yang biasa ia jalani. Pada saat inilah topengnya akhirnya mulai terlepas sepenuhnya. Vanessa, yang sebelumnya tanpa celah dalam postur dan ucapan, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Ia meninggalkan persidangan menghindari pers, menolak berkomentar apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak proses dimulai, ia tidak terlihat bersama pengacaranya. Pada hari-hari berikutnya, Cole mulai mendengar berbagai hal, beberapa secara diam-diam, yang lain tidak begitu. Seorang kenalan bersama, seseorang yang bergerak dengan baik di antara kedua lingkaran sosial mereka, meminta untuk bertemu dengannya untuk minum kopi. Seseorang yang Cole hormati, tetapi tidak pernah memiliki kedekatan yang besar. Ia menerima undangan itu lebih karena penasaran daripada rasa suka. Percakapan dimulai dengan topik netral, tetapi dengan cepat langsung ke intinya ketika ia menyadari Cole tidak lagi membutuhkan basa-basi. Ia menjelaskan bahwa pria yang terlihat bersama Vanessa di restoran, yang menciumnya dan melihat Cole dari seberang jendela, bernama Chase Reynolds. Seorang konsultan keuangan, menawan, selalu berpakaian rapi. Dikenal sering menghadiri acara-acara mewah yang sama yang biasa Vanessa datangi bersama Cole. Menurut cerita itu, Chase lah yang bertanggung jawab mengirim pesan anonim itu ke ponsel Cole malam itu. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena kepentingan pribadinya. Ia ingin Cole tahu, ingin Cole melihat, ingin menciptakan perpisahan itu.
Chase sedang jatuh cinta, atau setidaknya ia percaya begitu. Ia berpikir bahwa dengan menyingkirkan Cole dari persamaan, ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pasangan baru dari wanita kaya itu, mendapatkan akses ke uang, gengsi, dan kehidupan siap pakai yang tampaknya ditawarkan oleh Vanessa. Namun, Chase salah perhitungan. Ia tidak tahu bahwa Vanessa akan kehilangan akses ke sebagian besar aset mereka. Ia tidak tahu bahwa perusahaan itu sepenuhnya milik Cole, dilindungi oleh perjanjian sebelumnya, terlindung secara hukum. Ia juga tidak tahu bahwa Vanessa telah membuat kesalahan selama proses yang akan membuatnya hampir tidak memiliki apa-apa. Dan ketika ia mengetahui semua ini, ia pun mundur. Kisah asmara itu berakhir beberapa hari setelah putusan. Chase menghilang dari kehidupan Vanessa tanpa penjelasan, menghapus pesan, menghindari kontak, dan memblokirnya di media sosial. Vanessa, tanpa aset yang terjamin, tanpa pasangan di sisinya, dan dengan reputasi yang ternoda, menghadapi kenyataan pahit. Tagihan yang menumpuk, kartu kredit yang ditolak, dan nama yang tidak lagi membuka pintu semudah dulu. Cole mengetahui semuanya secara bertahap. Tak satu pun dari ini yang membuatnya tersenyum. Ia tidak bersukacita atas kejatuhannya, tidak merasa senang melihatnya terpuruk. Karena jauh di lubuk hati, apa yang telah hilang darinya jauh lebih besar daripada yang bisa dikompensasi oleh balas dendam apapun. Kebenaran memang menyakitkan saat ia datang, tetapi keheningan setelahnya terasa jauh lebih menyakitkan. Selama beberapa malam berturut-turut, ia memikirkan bagaimana semuanya bisa berbeda jika di satu titik, Vanessa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika ia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa cinta itu telah hilang, jika ia memilih untuk mengakhiri segalanya dengan hormat. Tetapi ia tidak memilih itu. Ia lebih suka jalan pintas, lebih suka ciuman tersembunyi, bisikan terselubung, rencana yang dibuat bersama seseorang yang hanya melihat peluang dalam dirinya. Semua yang coba Vanessa manipulasi justru berbalik menyerangnya. Semua yang coba Chase taklukkan runtuh dalam hitungan hari. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran mentah bahwa ketika kau membangun sesuatu di atas kebohongan dan ambisi, fondasinya akan selalu runtuh. Cole tidak keluar tanpa luka, tetapi ia keluar dengan utuh. Ia kehilangan pernikahan, kehilangan kepercayaan, kehilangan waktu tidur, dan sebagian dari kebahagiaannya. Namun, ia menjaga nuraninya tetap bersih. Dia tahu, ia telah menghadapi sisi tergelap dari seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun, ia tetap memilih kebenaran, keadilan, dan keheningan sebagai jawabannya. Sebab pada akhirnya, ada luka yang bisa diatasi melalui proses, namun ada pula luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan harga diri. Tanpa harta, tanpa pasangan, dan tanpa reputasi, Vanessa terpuruk oleh pilihan yang ia buat sendiri. Chase menghilang tanpa menoleh ke belakang. Sementara Cole, yang kini telah bebas, memulai hidup baru dengan damai. Martabatnya utuh, kekayaannya terjaga, dan hatinya pun akhirnya menemukan ketenangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.